dunia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengaku sangat optimis dan merasa lega setelah mengetahui jika posisi timnas Indonesia tengah diuntungkan oleh sejumlah kabar baik jelang laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain. Jelang menghadapi Indonesia, media Australia Courier Mail menyebut, Socceroos akan menghadapi tim yang sedang on fire dengan materi pemain yang belum dihadapi Australia di laga sebelumnya. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far, with the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men. Sejumlah kabar baik bagi seluruh pecinta timnas Indonesia. Jelang Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengaku sangat optimis dan merasa lega setelah mengetahui jika posisi timnas Indonesia tengah diuntungkan oleh sejumlah kabar baik jelang laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain. Setelah timnas Indonesia mengakhiri tahun 2024 dengan menempati peringkat ketiga klasemen grup C. Menjelang 2 laga penting melawan Australia dan Bahrain, Sintayong menerima sejumlah kabar penting yang sangat menguntungkan bagi skuad Garuda, khususnya saat melawan Australia. Kabar baik pertama, timnas Indonesia berpotensi sudah akan diperkuat oleh pemain keturunan baru yang selama ini sudah dinantikan oleh Sintayong. Pemain lincah dengan skill tinggi tersebut dipastikan sudah tersedia saat melawan Australia. Pemain yang sudah lama ditunggu Sintayong tersebut yaitu Ole Romeni. Walau untuk sementara ini proses masih tertunda sebab krisis transisi pemerintahan, namun, berkas Ole Romeni sudah berada di Jakarta, tinggal menunggu pihak terkait. Namun pihak PSSI memastikan bahwa proses naturalisasi terus berjalan dan Ole Romeni dipastikan sudah tersedia dan bisa bermain pada Maret tahun 2025 mendatang. Mengetahui kabar baik tersebut, Sintayong optimis dengan skuad Garuda yang sudah ketambahan penyerang tajam dibekali skill tinggi sekelas Ole Romeni. Timnas Indonesia akan lebih berpeluang dapat mengacak-acak pertahanan lawan untuk dapat memaksimalkan peluang demi peluang skuad Garuda. Sekedar untuk diketahui, target terbuka PSSI pada Sintayong, timnas Indonesia hanya ditargetkan meraih hasil imbang saat melawan Australia. Target yang sangat masuk akal tersebut untuk menurunkan ekspektasi masyarakat Indonesia. Namun di balik target terbuka itu, PSSI dan Sintayong yakin, jika timnas bisa saja melampaui dari sekedar hasil imbang melawan Australia dengan sejumlah keuntungan di laga nanti, bukan sesuatu yang mustahil. Bisa saja Indonesia meraih poin penuh di kandang Australia, mengingat materi skuad timnas Indonesia tidak kalah mewah dari materi skuad timnas Australia. Dengan begitu, Sintayong sudah dapat menurunkan full skuad terbaiknya di laga krusial tersebut. Selain Ole Romeni, timnas Indonesia nanti sudah diperkuat juga oleh 2 bek tangguh yang selama ini belum pernah turun secara bersamaan, yaitu Matt Hilgers dan Kevin Dix. Hilgers sudah melewatkan jeda internasional November lalu akibat cedera, begitupun dengan Kevin Dix, ia juga absen saat melawan Arab Saudi, sebab ia juga mengalami cedera saat debutnya melawan Jepang. Tak hanya akan tampil dengan full skuad terbaik saja, kabar baik yang kedua. Laga timnas Indonesia di kandang Australia akan dipenuhi supporter Indonesia, yang jumlahnya untuk sementara ini sudah mencapai 3.250 orang, sebagaimana laporan dari Ultras Garuda Australia. Bahkan menurut Garuda Australia, jumlah tersebut masih jumlah sementara, yang mana jatah tiket sebelumnya hanya 2.000 kursi saja, namun negosiasi dengan permintaan jatah slot tiket akhirnya mencapai 3.250 kursi, dan kemungkinan jumlah itu akan terus bertambah, mengingat 3.250 itu masih jumlah sementara. Kabar baik yang ketiga,